Halo, ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu negasi dari pernyataan majemuk. Sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe, serta komennya untuk video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Itu dia negasi dari pernyataan majemuk. Negasi dari pernyataan. Bahasan pertama yaitu negasi konjungsi. Konjungsi. Contoh, kita langsung contoh ya. Kan negasi sebelumnya sudah kita bahas merupakan ingkaran. Kalau konjungsi itu dihubungkan dengan dan. Dengan simbolnya begini artinya. Contoh, jika pernyataan pertamanya pernyataan P, saya suka buah. Pernyataan Q, saya tidak suka sayur. Maka seperti biasa ini P dan Q-nya saya suka buah dan saya suka dan saya tidak suka sayur. Itu kan saya suka buah dan saya tidak suka sayur. Kan itu dia. Misalkan pernyataan A ini dianggap benar, pernyataan B benar. Kalau benar salah, pernyataan berikutnya harus apa? Kalau benar salah, salah. Itu kan tabel kebenarannya. Kalau benar salah, salah. Berikutnya, kita bicara sekarang negasi. Ini kan kita baru berbicara konjungsi aja. Bagaimana dengan negasi konjungsinya? Sehingga ini ingkaran P dan Q, ingkaran P dan Q ini identik dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Kan itu dia. Identik artinya menyerupai. Sehingga pernyataan ini menjadi ingkaran P dan ingkaran Q-nya ini menjadi saya. Ingkaran P dan Q-nya apa ada? Ingkaran P dan Q-nya saya tidak suka buah atau saya suka sayur. Kan identik dengan itu. Saya tidak suka buah atau saya suka sayur. Itu ya. Identik dengan itu jadinya. Saya tidak suka buah atau saya suka sayur. Nah, tabel kebenaran dari konjungsi saya sudah buatkan daftarnya supaya lebih cepat kita dalam penyelesaiannya. Nah, itu P, Q, ingkaran P, ingkaran Q, P dan Q, ingkaran P dan Q. Nah, penjelasannya ingkaran P atau ingkaran Q. Seperti biasa, jika pernyataannya di sini benar, maka ingkaran P-nya di sini salah, di sini salah. P dan Q-nya benar-benar apa? Kalau dia benar-benar, kemarin benar. Saya tulis di sini dulu, benar-benar, benar. Salah, salah, benar, salah, salah. Terus di sini ingkaran. Nah, ini diingkari ya. Ingkaran P dan Q. Itu dia. Ingkaran P dan Q. Apa dia? Ini diingkari. Salah aja. Pernyataannya D identik dengan ini. Maka ini ingkaran P-nya salah, salah, maka ataunya
ciri-ciri atau yang kemarin apa? Kalau ciri-ciri apa namanya, atau itu yang kalau dia ketemu salah, yang lainnya benar semua, kan gitu ya. Sehingga ini salah, atau ini aja diingkari. Ini diingkari, ingkaran P-nya salah, pasti salah, yang lain pasti benar semua nanti. Nah, sekarang kita mengacu di sini dulu, kita selesaikan di sini tabelnya ya. Benar P-nya di sini salah, benar P-nya salah P-nya benar, salah benar, dibalik dia ya, diingkari. Terus ini salah benar, benar salah benar. P dan Q benar, yang lain pasti salah. Ciri-cirinya dia ya. Nah, ingkarannya, ingkari ini. Berarti ini benar. Di sini pasti sama. Benar. Itu dia ya, pasti begitu. Itu tabel kebenarannya. Sehingga dari hasil pada kolom antara ini dan ini, kolom ini dan ini, anggap saja ini kolom yang di raster ya. Kolom yang di raster, terbukti bahwa ingkaran P dan Q identik dengan ingkaran P dan Q identik dengan P-nya di sini. Ingkaran P dan Q identik dengan ingkaran P atau ingkaran Q. Itu. Nah, terbukti dia seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke negasi dari disjungsi. Negasi disjungsi. Nah, saya langsung contoh ya. Pernyataan P-nya. Rani pergi sekolah. Rani pergi ke sekolah. Pernyataan Q-nya apa? Rani bermain di rumah Ima. Rani bermain ke rumah dia di rumah Ina. Sekolah. Ada ya? Itu dia. Ingat, kalau dia disjungsi, kata penghubungnya apa? Atau konjungsi dan. Kalau dia disjungsi, ciri-cirinya ciri-ciri disjungsi itu jika dia ciri-ciri disjungsi jika salah, yang lain benar sih. Pernyataan P salah, pernyataan Q salah, yang lainnya benar sih. Sekarang pernyataannya seperti ini. Pernyataannya seperti itu. Kita cari dulu disjungsinya. P atau Q. P atau Q-nya, anggap saja Rani pergi ke sekolah. Memang benar ya, pergi ke sekolah. Pernyataan benar. Rani bermain ke rumah Ima. Pernyataan benar juga. Nah, maka kalau dia benar jawabannya ya. Ini menjadi Rani pergi ke sekolah. Atau bermain di rumah, atau bermain di rumah siapa? Ima. Rini pergi ke sekolah atau bermain di rumah Ima. Sekarang bagaimana dia negasi dari disjungsi, negasi dari ini, negasi dari P atau Q. Ini identik dengan ingkaran P dan
ingkaran Q. Sehingga ada hubungan ekuivalen dengan negasi konjungsi nanti. Gitu ya. Nah, sehingga ini seperti ini. Nah, sehingga ingkaran P atau Q sama dengan, nah ingkari sekarang P-nya. Sama dengan sama dengan kita berbicara nih. Rani pergi ke sekolah. Rani pergi Rani tidak pergi ke sekolah dan tidak bermain di rumah Ima. Itu dia jadi. Rani tidak pergi ke sekolah dan tidak bermain di rumah Ima. Itu jadi Rani tidak pergi ke sekolah dan tidak bermain di rumah Ima. Jadi itu jadi pernyataan ya. Nah, berikutnya bagaimana dengan tabel kebenaran dari negasi disjungsi? Nah, tabel kebenaran dari negasi disjungsi. Nah, ini saya sudah buatkan untuk mempercepat penyelesaiannya. Tabel kebenaran dari negasi disjungsi, di mana ingkaran P atau Q identik dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Nah, ini saya sudah buat seperti sini karena tadi kalau atau ini ciri-cirinya dia salah, yang lain salah, yang lainnya benar semua. Ini ingkarannya diingkari. Nah, sekarang ingkaran P dan ingkaran Q. Lihat dia P dan Q. Ciri-ciri dan itu kalau dia benar, yang lain salah semua. Berarti ini benar, yang lain salah semua. Nah, dia identik dengan ini. Nah, seperti itu. Hasil pada kolom ini, kolom yang saya lingkari ini, hasil pada kolom yang saya lingkari, kedua kolom baik ini dan ini adalah sama, sehingga terbukti ingkaran dari P dan Q identik dengan ingkaran P dan ingkaran Q. Itu ya. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya. Saya salah. Kita masuk, kalau tadi disjungsi, sekarang kita ke negasi yang C ya. Negasi negasi implikasi. Contoh, saya langsung contoh. Pernyataan P-nya. Matahari bersinar cerah. Matahari bersinar cerah. Pernyataan Q. Hari ini tidak hujan. Hari ini tidak hujan. Sehingga dimana implikasi itu dihubungkan dengan itu dibaca maka ya. Jika maka. Itu ya. Ini dibaca maka. Maka Q. Nah, sekarang di mana pernyataan P maka Q ini dia identik dengan P dan ingkaran Q. Itu dia. Dia identik dengan P dan ingkaran Q. Sorry. Saya keliru sedikit. Ini kita cari dulu implikasinya. P maka Q. Ini implikasinya. Jika hari ini, jika matahari bersinar cerah,
jika matahari bersinar cerah, jika matahari bersinar cerah, maka hari ini tidak turun hujan. Maka hari ini tidak hujan, ya. Maka hari ini tidak hujan. Itu dia. Hari ini tidak hujan. Bagaimana sekarang disjungsi dari P maka Q dari implikasi. Ini kan pernyataan implikasi, ya. Disjungsi negasi dari P maka Q. Ini identik dengan P dan ingkaran Q. Sehingga ingkaran P maka Q ini menjadi ingkaran P maka matahari bersinar cerah. Pernyataan P, matahari bersinar cerah. Matahari bersinar cerah. Terus maka sekarang diingkari nih. Matahari bersinar cerah, maka dan dia dihubungkan dengan dan hari ini, dan matahari bersinar cerah dan hari ini, dan hari ini hujan. Kan diingkari ya, tidak hujan, hujan. Dan hari ini hujan. Saulah. Maka ingkaran dari P maka Q sesuai dengan pernyataan ini. Matahari bersinar cerah dan hari ini hujan. Itu dia jadi. Ya. Selanjutnya tabel kebenaran dari implikasi. Saya sudah buatkan. Ini tabel kebenaran dari implikasi. Itu biasa, ini diingkari salah, benar. Berikutnya ini salah, benar. Berikutnya ingkarannya ingkaran P maka Q. Ciri-ciri ingkaran ini saya kurang lagi satu. Ini P maka Q. P maka Q, ciri-cirinya P maka Q benar salah. Benar salah. Ini dia. Ini yang lainnya benar semua. Ini saya kira tadi ingkaran Q, ingkaran P. Ini yang lainnya benar semua. Cuma satu yang salah. Bagaimana ingkaran P maka Q? Di sini ingkaran P maka Q. Kalau dia, yang penting dia nanti ketemu benar salah berarti dia. Terus ya. Nah, maka ingkaran P-nya apa? Cari ingkaran P yang benar, terus Q yang salah. Ingkaran P benar, Q yang salah. Ini benar, salah. Berarti di sini salah dia. Yang lainnya benar semua, berarti ya. Ya. Ingkaran P, mana dia ingkaran P? Ingkaran P di sini tidak ada ya. Kita tidak membuat ingkaran P. Ini ingkaran, itu dia. Ingkaran P maka Q. Itu itu Pak keliru ya. Ini salah. Sehingga ingkaran P maka Q ini diingkari sekarang. Kalau di sini benar
salah, salah, benar, benar, salah, benar, 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 salah. Ini benar satu. Sekarang berikutnya, ingkar P dan ingkaran Q. Kalau ciri-ciri dan benar-benar benar, yang lainnya salah semua. Ingkaran Q-nya cari yang benar. Ingkaran Q mana dia? Ingkaran Q, sorry, berarti dia P dan ingkaran Q. P dan ingkaran Q dia identik langsung ini ya, sama dia. Benar, salah, salah. Karena dia identik ini ya. Dia identik ini. Katakan dan sudah identik dengan ini, dia hasilnya sama ini ya. Nah, itu tabel kebenarannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu saya tulis di sini saja ya. Yang D, negasi biimplikasi. Nah, contohnya pernyataan P pernyataan P, ujian dibatalkan. Ujian dibatalkan. Pernyataan Q, hari ini hujan. Ingat dia kalau dia biimplikasi, berarti dia jika dan hanya jika. Itu kata penghubungnya biimplikasi itu jika dan hanya jika ya. P jika dan hanya jika Q. Oke, dengan ini menjadi jika ujian dibatalkan, kan itu dia. Jika ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini tidak hujan. Ujian dibatalkan jika dan hanya jika, saya singkat ya, JHJ. Hari ini jika dan hanya jika. Ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini tidak hujan. Jika dan hanya jika hari ini ujian dibatalkan jika dan hanya jika hari ini tidak hujan. Hari ini tidak hujan. Nah, terus bagaimana dengan ingkarannya? Hari ini terus ingkaran P negasi dari B implikasi. Maka Q ini identik dengan apa dia? Ini identik dengan ingkaran P jika dan hanya jika Q. Sehingga ingkaran P jika dan hanya jika Q ini menjadi ujian tidak dibatalkan. Ujian tidak dibatalkan jika dan hanya jika. Ujian tidak dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Hujan tidak dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan. Itu dia. Hujan tidak dibatalkan jika dan hanya jika hari ini hujan.
itu dia. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tabel kebenaran? Tabel kebenaran dari negasi B implikasi sebagai berikut ya. Ya. Yang pertama, lingkaran P B implikasi Q identik dengan ini seperti ini, boleh. Atau yang berikut ada seperti ini, boleh juga ya. P Q-nya yang diingkari juga boleh. Ini lingkaran P Q-nya tetap ya. Sekarang di sini. Nah, ciri-cirinya kok tadi kemarin yang telah kita pelajari. Ini lingkarannya sudah, P maka Q. Itu ciri-cirinya jika pernyataan P benar, salah, benar, yang lainnya salah semua. Kan gitu dia. Terus lingkarannya ini diingkari, salah, benar, salah. Itu dia. Yang ini dia mengikuti ini. Dia mengikuti ini ya, salah, benar, salah. Ini juga sama, salah, benar. Dia. Nah, itu negasi. Caranya menentukan negasi dari negasi dari pernyataan majemuk. Nah, selanjutnya seperti biasa saya ada soal, silakan ditaati. Tentukan negasi konjungsi, itu maksudnya negasi disjungsi, negasi implikasi, dan negasi biimplikasi. Negasinya sampai di sini, konjungsi, disjungsi. Maksudnya negasi konjungsi, negasi disjungsi, negasi biimplikasi, negasi implikasi, dan negasi biimplikasi dari pernyataan berikut. Pertama, pernyataan P, 6 log 4 ditambah 6 log 9 sama dengan 2. Pernyataan Q, 16 pangkat 3/4 sama dengan 8. Nah, itu saya tidak bacakan lagi, saya kira sudah jelas. Itu dia pernyataannya. Itu bagus sekali. Sahabat miring. Seperti itu ya. Silakan dikerjakan. Nah, demikian pertemuan kita untuk kali ini, semoga bermanfaat. Sebelumnya seperti biasa, saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam pekerjaan. Intinya caranya seperti itu. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat belajar. Bye bye.